Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi Misika minggu ini akan review aja atau akan membahas tentang soal-soal untuk TS besok minggu depan ini ya nak. Jadi kalian pelajari yang sudah video-video yang sudah pernah Misika share semuanya, soal-soalnya yang ada di situ, yang ada di materi tersebut. Jadi yang pertama materi yang akan keluar di UTS yaitu tentang teks non-fiksi, menentukan judul pada sebuah teks non-fiksi. Jadi kalian hanya membaca teks yang sudah siapkan di kertas ulangannya di Google Form ya nak. Nah setelah kalian baca, tugasnya kalian hanya menentukan judulnya. Nah, jadi kalian baca dulu, kemudian ingat dalam menentukan judul tidak usah panjang, singkat, jelas dan padat, dan ingat penggunaan huruf kapitalnya di dalam judul itu. Ada dua teks yang harus kalian berikan judulnya. Yang kedua, materi yang kedua yang keluar yang ada di dalam kisi-kisi yang sesuai dengan yang akan tuliskan di soal. Materi kedua adalah jadi tentang perkiraan isi teks. Jadi di situ ada judulnya. Misalnya nih, judulnya dalam sebuah teks judulnya sekolah daring dan luring gitu ya. Nah, kalian tugasnya dari judul itu kalian disuruh membuat sebuah perkiraan isi teksnya apa. Tidak usah panjang-panjang, satu paragraf saja, kurang lebih 3 atau 4 kalimat. Jadi kalian itu boleh mengarang tapi harus sesuai dengan judulnya tadi. Jadi kalau teksnya judulnya tentang sekolah daring dan luring, jadi yang kalian jelaskan di situ adalah bagaimana prosedurnya, terus kenapa kok sekarang sekolahnya daring, dijelaskan di situ aja dan pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi ada dua judul yang harus kalian identifikasi atau kalian tuliskan perkiraan teks dari judul itu. Materi berikutnya yang kita bahas nanti di UTS ini, PTS genap ini adalah menentukan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Sama ada sebuah teks, kalian baca teks tersebut, kemudian kalian menentukan gagasan pokoknya atau ide pokoknya. Biasanya ada di awal atau di akhir kalimat, tinggal kalian pilih nanti. Next, selanjutnya tentang pidato nih, ada di tema H tentang pidato ini yang bakal kita pelajari ini. Nah, tentang pidato ini juga tidak terlalu panjang. Kalau kalian sudah sering melihat video-video yang sudah share, itu akan mudah sekali ya, tidak sulit soalnya. Jadi kalian yang pertama adalah ada teks pidato. Kalian hanya disuruh menentukan siapa yang membacakan pidato tersebut, kemudian pendengarnya itu siapa dari pidato yang kalian baca, teks pidato yang kalian baca di soal. Nah, yang kedua, kalian harus tahu mana bagian pembuka. Ulang lagi, ada 5 bagian ya dalam pidato. Salam pembuka itu yang assalamualaikum. Kemudian setelah salam pembuka ada pendahuluan itu yang pertama-tama, kemudian yang puji syukur kehadirat Allah, itu namanya pendahuluan. Setelah pendahuluan itu ada isi itu pasti ada kalimat ajakan. Nah, setelah isi itu ada penutupnya, kemudian salam penutup, ada 5 bagian. Nah, di situ kalian harus tahu semua. Jadi soalnya di sini kalian disuruh menuliskan, tuliskan contoh pendahuluan, kalian harus tahu, atau tuliskan contoh penutup dalam sebuah pidato. Nah, selanjutnya materi berikutnya masih tentang pidato, hanya 2 materi nak ya, yaitu teks non fiksi dengan pidato. Hanya 2 materi. Teks non fiksi itu ada tentang bagaimana menentukan judul dan perkiraan serta gagasan pokok. Yang kedua, pidato itu bagian-bagiannya harus paham. Nah, yang selanjutnya ini ada 6 soal. Ini nomor 6, nomor terakhir itu ada sebuah pidato yang rumpang, ada yang kosong. Nah, kalian tugasnya adalah mengisikan kira-kira kalimat apa yang cocok dimasukkan ke dalam pidato-pidato yang rumpang, yang kosongkan. Misalnya seperti ini, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu masuk ke dalam salam pidato.
Nah, kemudian misalnya ada lagi kalimatnya, mari kita panjatkan titik 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 titik. Nah, kalian isi, mari kita panjatkan itu seperti apa? Misalnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atau dan lain-lain. Nah, itu tinggal kalian mengisi dengan kalimat kalian sendiri yang sesuai. Jadi ada 6 soal, bisa ulang lagi. Nomor 1 itu ada 20 skornya, jadi ada A dan B. Kalau bisa benar semua, nah ya, target Misika itu benar semua, karena nilai PTS genap ini adalah nanti akan kita pakai untuk nilai rapot genap. Jadi kalian tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi ulangan akhir semester, ya inilah pakai nilai ini. Jadi maksimalkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Yang kedua, itu ada skornya 20 yang tentang yang membuat perkiraan isi teks tadi. Jadi jangan cuma satu kalimat aja, minimal 3 atau 4 kalimat, dan menggunakan huruf kapital yang tepat, menggunakan bahasa yang baku. Nah, yang nomor 3 tadi, gagasan utama itu skornya 10. Jadi KD yang tema F ya, itu tentang non fiksi ini, itu skornya ada 50 dikali 2 jadi 100 kalau benar semua. Nah, sekarang yang tema G yang pidato, kan hanya 2 poin ya yang miss ambil nilai. Tentang pidato ini, yang pertama adalah menentukan mengidentifikasi pidato yang tadi, siapa yang menyampaikan pidato, kemudian kepada siapa audiensnya, itu skornya ada 20. Yang nomor 5, yang kalian disuruh menuliskan sebuah penutup atau pembuka, kalian nanti lihat di soalnya ya, hanya itu skornya 10. Dan terakhir skornya 20 itu yang melengkapi pidato yang rumpang. Jadi skornya 50 dikali 2 juga 100. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Hanya 2 materi, 6 soal. Jadi harapkan dikerjakan dengan benar. Tidak usah googling, tadi memang sengaja set membuat soal yang tidak bisa di googling, jadi harus benar-benar dibaca dan menggunakan kalimat kalian sendiri. Tidak ada yang bisa misalnya googling terus sama dengan di Google, tidak bisa. Itu hanya memang setting membuat soal yang kalian mengerjakannya sendiri. Oke, itu saja pembahasannya untuk review untuk membahas kisi-kisi yang akan keluar pada PTS minggu depan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan personal dengan Misika. Oke, bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.